Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam menahan 3 pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga pejabat tersebut yakni Marjohan, menjabat PA sekaligus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, Beni Aswan, KPA dan PPK yang juga menjabat sebagai Kabid Pendidikan Sekolah Dasar, dan Mike Pendra Wijaya, PPTK sekaligus Kasih Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam. Ketiga tersangka digiring langsung masuk ke mobil tahanan oleh petugas dari Kejari setempat untuk dibawa ke rumah tahanan. Ketiga tersangka ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana prasarana gedung sekolah dengan dana yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2017 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp284.600.000. Dalam kasus tersebut, ketiga tersangka diduga melakukan pemotongan 20% anggaran pada saat pencairan dan melakukan pungutan untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Kajari Kota Pagar Alam Jaja SH menuturkan, kasus tersebut merupakan dugaan penyimpangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana DAK tahun 2017 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam. Kerugian jumlah Rp284.600.000. Dan itu seperti tadi saya sampaikan, itu sudah dia menitipkan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Berarti itu langsung dilakukan penahanan Pak terhadap ketiga? Ya, pada hari ini karena ini adalah tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut umum, oleh jaksa penuntut umum dilakukan penahanan. Bahwa dalam penanganan perkara ini selanjutnya yaitu kita mempersiapkan untuk melakukan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor di Palembang. Nah ya kalau bisa harapan kita nih minggu-minggu ini sudah bisa dilimpahkan. Karena harapan kita minggu depan kalau bisa sudah sidang gitu kira-kira. Kronologis awal kasus korupsi ini berawal pada tahun 2017. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp2,6 miliar. Kemudian mengalami perubahan menjadi Rp2.471.000.000 untuk 6 sekolah dan akhirnya menjadi 4 sekolah. Saat ini pihak Kejari Pagar Alam sedang mempersiapkan pelimpahan kasus tersebut ke Pengadilan Tipikor di Palembang. Tim Liputan Sriwijaya TV.